Assalamualaikum, apa kabar Pak Budi? Pak Budi Suhari apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Ustaz. Masya Allah, ini hari ini tak ada rote di sini nih. Masya Allah. Belum dipesan sama Pak Ade ya. Nih ya, makasih Ya, ya. Pak siapa lagi nih yang kelihatan? Pak Atriadi. Oh, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ah, ini kita masih menunggu Pak Wali Kota yang nanti akan membuka secara resmi acara kita. Jadi sambil juga ini peserta-peserta yang belum masuk ruangan. Ya. Oh, Pak narasumber sudah ya Pak Wildan. Masya Allah. Makasih Pak Wildan. Pak Wildan Dewayana ya. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang ya. Damang. Saya Pak, kok bisa bahasa Sunda Pak? Bahasa Sunda abdi teh seetik Gitu. Terima kasih Pak, saya tidak bisa membahas yang bahasa Melayu nih Pak. Bahasa Melayu kan bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Jangan memulai dari pantun Pak ya, saya nggak bisa balas ini. Makasih Pak. Ya. Masih menunggu Pak Wali nih Pak Wildan ya, makasih. Sama Pak. Semua juga nih ya, Bapak, Ibu-ibu ya, kita masih menunggu Pak Wali nanti akan pembukaan secara resmi. Kalau dari laporan Pak Sekum nih, Pak Ade Chandra yang daftar 100 lebih katanya. Tadi saya bilang lebihnya 99 ya saya bilang. Berarti 199. Hanya yang sudah masuk ke ruangan Zoom berapa sudah? 9. 90. Masya Allah, ini 90 sudah. Ya, ini menarik nih. Ya, sangat menarik ini. Ditunggu-tunggu memang nih ilmu dari Pak Wildan sama Pak Dokter sudah masuk ruangan. Apa Dokter Irfan sudah? Belum ya? Sudah. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah Pak Dokter. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat datang Bu Asisten. Kami masih menyapa-nyapa nih. Bu Asisten 2 Bu Elsa Brina. Jadi ini Bu acara webinar nasional yang ditajam MES Kota, Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru. Ketuanya ini Pak Yurnal nih, yang paling ujung sebelah sini nih. Mana Pak Yurnal? Yang dibuka maskernya. Karena biar nampak katanya Bu. Tadi ada Bu Neneng karena pakai masker Pak Yurnal nggak kena. Kemudian sekumnya Pak Ade yang pakai kopiah. Nih. Sekum MES. Ini yang lain para pengurus MES yang offline di sini. Sisanya ini ada yang Zoom sudah 99 ya yang masuk ya. 94. Ya 94. 94. Pak Wali masih sholat sebentar. Pak Yurnal tadi ditunggu pantun sama Pak Wildan. Ada pantunnya? Hah? Pak Yurnal mau kasih pantun nggak untuk Pak Wildan tuh? Dia pantunnya pantun orang Jakarta katanya. Jaka sembung naik ojek, sudah nyambung, sudah connect katanya. Jadi itu Pak Yurnal pantunnya pantun orang Jakarta. Jaka sembung naik ojek, sudah nyambung, sudah connect katanya.
Jadi Pak Dr. Irfan dan Pak Wildan, Pekanbaru ini ya mohon doa nih para narasumber dan juga bapak-bapak, ibu-ibu ya yang tergabung di ini, kita memang masih PPKM level 4. Walaupun kalau trennya nurun sudah, alhamdulillah. Kemarin dievaluasi sudah nurun. Harapannya sih kemarin level 3. Rupanya masih level 4. Ya. Si level 4 sampai nanti tanggal berapa Bu El? 30 ya? 6 ya? Oh tanggal 6 September ya. Jadi ini mohon doa semua, mudah-mudahan ya makin turun terus nih tren COVID-nya ya, pandemiknya. Dan sebagai ibu kota provinsi memang ya alhamdulillah walaupun pandemik ternyata kalau kata Bu Asisten 2 investasi kita naik Bu ya. PMA dan naik. Nah, gimana PDRW-nya naik Bu Asisten? Ya, baik, terima kasih. Jadi walaupun memang situasi perekonomian kita saat ini mengalami keterpurukan disebabkan oleh faktor COVID-19 ini, namun di beberapa sektor seperti sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap kenaikan ekonomi kita. Jadi secara keseluruhan kita juga tadi mengikuti koordinasi nasional dan alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota kami laporkan sekalian bahwa TPID Kota Pekanbaru itu menjadi TPID terbaik tingkat kota di wilayah Sumatera, di Sumatera Pak, kita yang terbaik, alhamdulillah. Seluruh Sumatera untuk iya, dan ini karena berkat kerja sama kita semua, nilai terbaik ini diperoleh karena kita pertama kita memang konsen memberikan laporan secara kontinu dan juga pada saat rapat-rapat head meeting head level meeting di tingkat kota ini biasa dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan itu sangat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penilaian TPID ini. Kemudian beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Wali Kota terkait dengan inflasi ini juga merupakan sumbangsih tertinggi terhadap penilaian TPID ini. Jadi kemudian yang membuat nilai kita terdongkrak cukup tinggi adalah karena kita membuat kebijakan adanya BUMD yaitu Sarana Pangan Madani SPM Pak, ya SPM ini, dan ini juga dengan rumah-rumah pangan ya RPM-nya di tingkat kecamatan itu juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi ini karena kita dan juga ada beberapa kerjasama on farm dengan kabupaten kota maupun dengan provinsi lain terhadap penyediaan pangan ini yang dilakukan oleh PT SPM itu juga merupakan nilai terbaik kita sehingga kita bisa menduduki mendapatkan TPID Awards. Jadi kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa inflasi kita cukup bagus ya Bu Mei ya. Tingkat inflasi kita cukup bagus, kita cukup terkendali walaupun kita bukan daerah produsen karena sebenarnya komoditas penyumbang inflasi tertinggi itu adalah beberapa komoditas seperti beras Pak, dan cabai, bawang merah, ya bawang merah, daging, daging ya, ayam dan telur itu memberikan sumbangsih tertinggi untuk inflasi daerah.
Dan alhamdulillah walaupun kita memang bukan produsen untuk komoditas-komoditas tersebut, tetapi adanya kerjasama kita dengan pihak-pihak kabupaten kota lain untuk pemasokan sehingga pasokan dari luar senantiasa ada dan tingkat supply demand dapat diatur sedemikian rupa sehingga kita berada di posisi yang cukup stabil inflasi kita. Jadi barangkali itu sedikit informasi dari kami. Bu Mai, kenapa Pak? PDRB kita, aduh saya suka, ini kalau udah tua nih sudah mulai ini ya, sudah mulai. Bu Meme, sementara saya ini ambil PDRB, Bu Meme boleh nomor sedikit. Jadi selamat datang juga nih Bu Meme. Meme ini namanya tapi namanya Mas Ria. Jadi staf ahli Bu Mas Ria nih. Jadi makasih, ini kita masih bincang-bincang Bu Meme. Nanti ini sudah ada, ini di Zoom nih, para narasumber sudah ada Pak Wildan, ada Pak Irfan. Mana? Sambil nunggu Pak Wali cerita-cerita. Ada mau disampaikan Bu Meme nggak? Baik, terima kasih yang terhormat Pak Wakil Wali Kota dan seterusnya yang kami hormati Ibu Asisten Bidang Ekonomi dan Bapak Ibu hadirin yang berkenan hadir pada hari ini di ruangan berbahagia ini. Baik, sehubungan dengan yang rasa bangganya kita pada hari ini, alhamdulillah tadi Kepala Perwakilan BI Pak menyampaikan bahwa 10 tahun terakhir kita tidak pernah mendapatkan penghargaan TPID Award ini. Alhamdulillah hari ini untuk wilayah Sumatera tingkat kota Pekanbaru kita mendapatkan yang terbaik 1. Ini nampaknya nanti di akhir tahun akan diperlombakan lagi Pak. Jadi nilai kita dengan poin 90 tadi ya Ibu ya. 90, jadi yang tertingginya hanya 93. Jadi dengan kalau kita mendapatkan poin 3 lagi saja, insya Allah kita bisa sama dengan yang tertinggi sekarang. Jadi ya ini untuk tingkat provinsinya Pak, tingkat ya istilahnya tingkat lain karena nanti ada kabupaten kota juga ada provinsi, tapi nanti akan tingkat nasional. Jadi tadi sudah kita bahas bersama dalam Males bilang. Kemudian tadi upaya-upaya yang akan kita lakukan. Tadi Kepala Perwakilan BI sudah menyampaikan apa saja poin-poin yang meningkatkan nilai kita. Yang pertama adalah seperti kita HLM itu kalau rapat, itu kalau dipimpin oleh Pak Wali atau Pak Wakil, itu poinnya sangat tinggi, bisa 9. Tetapi kalau Pak Sekda itu poinnya hanya 5. Jadi iya, cukup menentukan. Nah, jadi Pak Wakil atau Pak Wali itu nilainya tinggi. Nah, Pak Sekda 5, kalau Ibu Asisten 3. Lebih rendah lagi. Nilai kalau rapat itu dipimpin oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota tinggi. Jadi apabila kita mengadakan rapat nanti kita mohon kesediaan Pak Wali atau Pak Wakil untuk dapat memimpin, minimal membuka saja. Membuka kemudian dilanjutkan oleh peserta lainnya dalam rapat. Nah ini salah satu poin trik-trik kita untuk dapat memenangkannya nanti di akhir tahun. Kemudian selain itu adalah program-program daripada OPD. Nah ini juga menjadi suatu penilaian. Kita alhamdulillah seperti ada si cantiknya dari ketahanan pangan, berbagai macam kegiatan program-program kegiatan yang sudah dibuat oleh ketahanan pangan. Begitu juga dengan OPD-OPD lainnya. Nah ini juga menambahkan nilai plus daripada penilaian TPID. Selain daripada inflasi itu sendiri. Nah makanya tadi selama ini yang menjadi penilaian menurut BI, selama ini kita itu sudah bagus dalam pelaksanaannya. Namun pelaporan yang tidak ada. Silakan Pak. Izin Pak, kita ya. Bincang-bincang Pak. Jadi makanya kemarin itu dengan Pak Desimus mencoba memacu kita. Yang tadi Pak tentang apa berbahagianya kita dengan mendapatkan penghargaan. Ya. Jadi coba tadi Pak Desimus sebutkan mencoba beliau mengajak kita semua untuk bisa OPD itu membuatkan laporan
Apa yang sudah kita kerjakan, laporkan. Sehingga dengan adanya pelaporan, ternyata kita yang terbaik. Nah, di sini letaknya Pak. Dan ke depan kita akan lebih meningkatkan lagi. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon izin Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek. Ini udah aku. Sini Pak. Iya Pak. Kita mulai Pak. Baik. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang telah bergabung pada siang hari ini untuk mengikuti webinar nasional Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru. Sebelumnya kami memohon maaf karena kondisi Pekanbaru saat ini sedang PPKM level 4, maka webinar kita adakan secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari acara ini. Untuk kelancaran acara, perlu kami informasikan bahwa dimohon kepada peserta untuk memute-kan atau menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menulis pertanyaannya di Zoom chat pada saat pemaparan materi atau raise hand pada saat sesi tanya jawab. Zoom chat hanya diisi untuk menulis pertanyaan yang akan diajukan pada sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta diharapkan mengisi daftar hadir pada link yang akan kami share pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta dapat meng-unmute-kan atau mengaktifkan mikrofonnya pada saat moderator mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Minggu ke rumah Pak Camat. Sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Yang terhormat Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Firdaus STMT yang telah bergabung bersama-sama kita. Terima kasih Pak Wali atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI selaku Ketua Umum MES Kota Pekanbaru, Ketua 1 Pak Yurnal Edward SEMSI Sekum Pak Ade Chandra, SE Master of Management Certified Islamic Rural Bank Director, Certified Islamic Rural Bank Commissioner, beserta jajaran pengurus MES Kota Pekanbaru lainnya. Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pekanbaru. Yang kami hormati Asisten 2 Bidang Ekonomi, Ibu Elsa Sabrina, dan staf ahli Ibu Meme, terima kasih Bu telah hadir. Yang kami hormati dan kami banggakan, kedua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Irfan Sauki Bek, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, dan dosen ilmu ekonomi FEM IPB, dan Bapak Wildan Dewayana Rosada MSI, Direktur Utama Inisiatif Zakat Indonesia. Alhamdulillah Pak Dr. Irfan dan Pak Wildan sudah bergabung bersama-sama kita. Syukron Pak. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Webinar Nasional Bapak Haji Budi Suhari SPT, beserta seluruh panitia yang telah bekerja sama mempersiapkan terlaksananya acara ini. Semoga menjadi amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati dan yang berbahagia, seluruh peserta webinar nasional Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru pada siang hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara webinar nasional MES Kota Pekanbaru
Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dengan tema mewujudkan amil zakat dan nazir wakaf profesional berkualitas dunia dimulai. Ucapkan selamat secara lengkap agar terhindar segala muslihat. Jikalau umat sadar berwakaf, banyak didapat segala maslahat. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah darinya lah kita bisa menghadiri acara webinar nasional Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru, dan saya, Neneng Salmiah, mohon izin sebagai MC pada hari ini. Untuk mengawali acara ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Muhammad Abdullah Zaki. Ananda Muhammad Abdullah Zaki adalah siswa SMA Islam Terpadu Al-Fikri Pekanbaru. Kepada Ananda Muhammad Abdullah Zaki disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Sukron Ananda Zaki. Dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, insya Allah membawa ketenangan hati dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Diri bersama. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, marilah kita panjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Budi Suhari SPT. Bapak Haji Budi Suhari SPT adalah Ketua Pelaksana dan Ketua Bidang Zakat dan Wakaf MES Kota Pekanbaru. Kepada Bapak Budi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, di bawah naungan kemuliaan dan kasih sayang-Mu, pada hari ini Rabu 25 Agustus 2021, kami berhimpun di majelis yang mulia ini dalam rangka acara webinar nasional Amil Zakat dan Nazir Wakaf untuk berikhtiar menuju lebih baik dan profesional. Ridhoilah dan berkatilah ikhtiar kami ini. Ya Allah, melalui kegiatan webinar ini, sentuhlah hati para hamba-Mu ini agar sadar akan pentingnya potensi dan manfaat zakat dan wakaf, serta pentingnya pengelolaan yang baik. Jadikanlah seluruh lembaga yang mengelola zakat dan wakaf di negeri ini sebagai lembaga yang amanah, yang senantiasa berinovasi dalam mengembangkan potensi zakat dan wakaf bagi kesejahteraan umat. Jauhkanlah mereka dari sifat khianat yang bisa menghancurkan kepercayaan umat dan masyarakat. Ya Allah, Tuhan kami
yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan beri kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Tunjukkan pula kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah setiap aktivitas sebagai amal soleh dan bernilai ibadah di sisimu. Terimalah taubat kami dan kabulkanlah pinta dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Semoga doa-doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru, Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI, yang juga menjabat Wakil Wali Kota Pekanbaru. Kepada Bapak Haji Ayat Cahyadi disilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT. Kemudian yang saya hormati Bu Asisten 2, Bu Elsa Brina, dan Bu Staf Ahli, Bu Meme. Kemudian yang sama kita banggakan narasumber kita. Pertama Bapak Dr. Irfan Syauqi Baik dan juga Bapak Wildan Dewayana Rosyada MSI. Dan yang saya banggakan nih para pengurus MES yang hadir di sini, Pak Wali, ini para pengurus MES yang ada ketua harian, ada sekum, dan juga para kabid-kabid, dan juga yang saya banggakan seluruh peserta webinar nasional MES Kota Pekanbaru. Yang laporan dari panitia, Pak Wali, ini yang daftar lebih dari 100. Yang sudah masuk dalam Zoom 100 berapa? Pas 100. Nah, ya. Alhamdulillah. Pertama, sama kita bersyukur alhamdulillah di siang ini kita bisa sama-sama hadir dalam kegiatan webinar nasional MES Kota Pekanbaru. Yang webinar ini Pak Wali dapat kami laporkan ini mengangkat tema mewujudkan amil zakat dan nazir wakaf profesional berkelas dunia, berkualitas dunia. Yang tadi menghadirkan 2 orang narasumber, pertama Dr. Irfan Syauqi Baik, yang beliau juga komisioner Badan Wakaf Indonesia Pusat, dan juga dosen ilmu ekonomi FEM IPB, serta Bapak Wildan Dewayana Rosyada MSI, Direktur Utama Inisiatif Zakat Indonesia. Pak Wali yang kami hormati, Bapak Ibu semua para peserta webinar, memang MES ini sangat mendukung visi Wali Kota Pekanbaru, yaitu mewujudkan Pekanbaru Smart City yang madani. Maka di antara kegiatan-kegiatan MES, Pak Wali, Masyarakat Ekonomi Syariah, ini bagaimana ekonomi syariah ya ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di Kota Pekanbaru yang berfisikan kota madani ini. Maka di antara upaya-upaya tersebut, ini bagaimana para amil zakat dan nazir ya, wakaf ini bisa
mengelola dengan baik harta umat yang diserahkan melalui zakat dan wakaf. Dan juga MES ini sangat mendukung. Di awal-awal 2020 Pak Wali sangat merespon apa yang disampaikan Bapak Presiden tentang mewujudkan bank wakaf mikro. Bahkan kami sempat ada seminar itu, Pak Wali juga sangat dukung saat kita menghadirkan seorang syekh ya dari Saudi langsung. Ya, di awal-awal 2020 hanya karena pandemik ya, kemudian Maret 2020 semua yang kita rencanakan itu memang sekarang belum bisa terlaksana. Juga kawasan industri kan arahan Bapak Presiden juga ada industri kalau ya dari Jakarta ini di Pekanbaru ini ada kawasan industri Senayan, dan juga mendukung MES mendukung ini wakaf, yaitu berkahwakaf.id ya, yang baru diluncurkan ya menjelang puasa. Kemudian juga kita punya sahabatbw.com, platform media sosial untuk menjadi sarana pembelajaran buat masyarakat yang ingin mendalami wakaf. Dan kemarin per 1 Juli kita juga sedang mengembangkan e-services untuk nazir. Jadi sekarang misalnya kalau ingin mendaftar wakaf uang, nggak perlu lagi kirim dokumen hard copy ke Jakarta. Semua prosesnya online. Kita sudah kembangkan layanan .bwi.go.id. Ya, jadi saya ini di dunia wakaf termasuk newbie lah, baru bergabung di Februari. Nah, jadi alhamdulillah kita sekarang sudah di fase kedua untuk digitalisasi. Jadi di e-services. Jadi kita ingin bagaimana ekosistem digital wakaf ini bisa kita perkuat. Reporting system itu juga sedang kita perkuat, database system juga ini terus kita perbaiki dan kita tingkatkan kualitasnya. Harapannya 2022 nanti kita sudah punya sistem yang bisa memfasilitasi proses-proses bisnis proses wakaf dengan lebih baik ya. Nah, ini agile institution. Jadi kalau nggak agile institution ya tentu akan repot ya. Nah, sekarang apa skill set yang diperlukan? Ya, nih saya bagi 3 kelompok skill set yang diperlukan, 21st skill set ya, 21st century skill set. Pertama dari sisi foundational literacy, ya, literasi dasar. Literasi dasar ya itu ada 6 hal. Ya, kita perlu paham literasi ya, knowledge secara keseluruhan, numerasi. Ya, ini kaitannya nanti dengan hitung-hitungan, jangan sampai tidak ngerti. Kemudian scientific literasi ya, kemudian ICT literasi, ini juga penting. Walaupun kita tidak mesti menjadi ahli IT, tapi minimal kita aware ya dengan perkembangan teknologi. Kemudian financial literacy, ini juga penting. Jadi yang namanya amil dengan nazir, kalau nggak ngerti tentang keuangan itu nggak akan bisa. Baca laporan keuangan nggak ngerti, ya nggak akan bisa. Amil harus ngerti bagaimana cara membaca financial report dari perusahaan. Amil harus paham bagaimana inputting data keuangan. Ya. Nazir juga sama. Tahun ini kita sudah memberlakukan PSAK 112. Nazir harus ngerti, ya. Minimal basic knowledge tentang akuntansi wakaf dia paham, ya. Tentang bagaimana inputting data, jadi harus punya financial literacy. Nah, kemudian juga dia harus punya literasi dari sisi culture and civic literacy. Jadi ini kaitannya dengan kebudayaan. Kita harus aware dengan kondisi masyarakat. Jadi kita harus memahami betul bagaimana karakteristik dari masyarakat. Kemudian beberapa kompetensi yang diperlukan ya. Pertama adalah kemampuan kita mendeliver pesan-pesan kepada publik. Jadi biar publik ngerti gitu. Paham apa yang kita lakukan. Kemudian kolaborasi. Nah, ini diantara kompetensi. Jadi era sekarang itu bukan era
saling membunuh ya, tapi era sekarang itu era saling membantu begitu. Nah, ini kemudian yang lain ya, beberapa hal berkaitan dengan karakteristik, mulai dari rasa ingin tahu, inisiatif ya, kemudian persistensi, kemampuan adaptasi, kepemimpinan, dan kesadaran sosial dan kultural. Itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau bicara ke depan nazir amil, ya amil zakat, nazir wakaf, ya bicara ini hal-hal yang mereka harus kuasai. Dan ini juga dibuktikan dengan kondisi yang ada ya. Jadi ini ada survei menarik dari Deloitte Global tentang karakteristik SDM yang diperlukan. Ternyata yang paling disukai ya itu adalah tentang fleksibilitas. Jadi bagaimana seorang SDM yang bekerja amil dan nazir itu diberikan ruang yang sangat fleksibel ya di dalam mengekspresikan potensi dirinya. Nah, ini juga gimana nih kita berhadapan dengan situasi dan tuntutan di mana menurut generasi milenial dan generasi Z ya di mana mereka 52% populasi itu adalah generasi X dan generasi Y dan Z, milenial dan Z ini, ternyata yang dilihat itu fleksibilitas, kemudian kreativitas, kemudian technologically savvy. Nah, jadi ini hal-hal yang menarik ya, yang menurut saya ini akan perlu kemudian kita terjemahkan di dalam menciptakan kebaikan ya institusi yang kita cintai ini. Dan karena itulah ya di antara cara untuk kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan ini antara lain adalah melalui penguatan sertifikasi kompetensi dari amil dan nazir. Ya, alhamdulillah SKKNI bidang zakat dan wakaf sudah keluar, nomor 30 tahun 2021 untuk zakat dan nomor 47 2021 tentang wakaf. Nah, kalau zakat saya kira sudah berkembang, mereka sudah punya LSP yang fully functioning sejak tahun 2019, dan sudah melakukan proses sertifikasi, sudah mendapatkan lisensi BNSP ya sejak 2018 akhir. Nah, sementara wakaf sekarang kita sedang dalam proses untuk membentuk LSP wakaf. Jadi mohon doa ya, kita sedang dalam proses perizinan di BNSP. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Kita sekarang sudah punya 8 skema kompetensi ya. Nah, yang kita targetkan ini memang harapannya di awal Desember tahun ini sudah mulai kita sudah mendapatkan lisensi LSP wakaf ini, dan mudah-mudahan di Desember tahun ini ya itu sudah bisa kita lakukan sertifikasi kompetensi untuk para nazir. Tujuannya tadi untuk meningkatkan kompetensi supaya nazir ini punya skill set yang memang diperlukan agar optimalisasi potensi wakaf ini bisa terus kita kembangkan. Karena kalau kita hanya berdiam diri dengan situasi yang ada, tidak melakukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan, yang fundamental, maka kita akan begini-begini terus. Makanya diperlukan terobosan-terobosan. Nah, salah satu terobosan yang kita lakukan dan kita kembangkan ini adalah terobosan terkait dengan pengembangan lembaga sertifikasi profesi ini, yang salah satu misinya adalah untuk meningkatkan kompetensi dari SDM yang ada. Ya, supaya potensi wakaf yang besar bisa kita optimalkan sehingga ya kontribusi ZISWAF terhadap perekonomian nasional, terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan sebagainya itu bisa kita lakukan dengan baik. Dan terakhir sebagai penutup, kebetulan ada Pak Wali Kota ya, saya kira memang harus kita dorong ini ya zakat dan wakaf. Apa yang menarik dari zakat wakaf? Zakat wakaf ini kalau bubar ya itu nggak akan membebani APBN atau APBD. Ya misalnya karena terjadi sesuatu bubar, nauzubillah jangan sampai terjadi. Tidak menimbulkan efek negatif ya terhadap, tidak membebani anggaran, tidak membebani siapapun. Tetapi kalau zakat wakaf ini bisa dioptimalkan dengan baik, dia justru akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Ini menariknya ya. Jadi kalau kita kelola dengan baik dan bisa kita dorong dengan baik, maka ini justru malah bisa memberikan implikasi yang signifikan terhadap perekonomian. Nah, jadi karena itulah dalam kerangka kita mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf ini, maka ya dukungan terhadap penguatan kapasitas SDM, amil dan nazir ini menjadi hal yang sangat penting dan fundamental. Mudah-mudahan perbaikan-perbaikan bisa terus kita lakukan.
Demikian Pak Chandra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada Dr. Irfan Saukibek. Sebelum kita lanjut kepada Pak Wildan, jadi ada penelitian yang dilakukan oleh di Kanada ya. Itu ada program, mereka hasil programnya juga luar biasa. Mereka coba ada 50 orang yang tidak punya rumah atau gelandangan yang ada di Kanada waktu itu. Itu mereka teliti, mereka berikan santunan sebanyak $5.000 per bulan. Ya, ini bagian untuk merubah sosial kehidupan umat. Ya, nah $5.000 untuk 50 orang, dan ternyata efeknya luar biasa. Jadi biasanya para orang-orang yang ekonominya lemah ataupun juga orang yang punya rumah di sana, itu biasanya mereka bantuan dari pemerintah yang mungkin jumlahnya sedikit, itu mereka gunakan untuk yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi ketika diberikan signifikan, ya sampai $5.000 per bulan, ternyata perubahan mereka luar biasa. Dan efeknya setelah 3 bulan, itu mereka jadi hidupnya lebih teratur dan tidak, ya bahkan malu untuk jadi gelandangan lagi. Dan ini juga dikembangkan di Finlandia. Di Finlandia itu orang-orang yang gelandangan itu diberikan fasilitas tempat tinggal, memang untuk tidur saja, dan efeknya luar biasa, itu menurunkan tingkat kejahatan yang ada di sana. Ini dilakukan oleh di negara-negara bukan Muslim. Nah, bagaimana negara kita? Mungkin bisa jadi ini menjadi masukan ya. Kalau memang bisa kita mulai mungkin dari Kota Pekanbaru, Pak Wali, nggak banyak jumlahnya, dan ternyata itu memutar ekonomi dan perputaran ekonomi jalan semua. Mungkin dalam bahasanya kalau air itu dia tergenang, itu pasti bau. Begitu juga sepertinya kalau yang namanya uang. Kalau dia terletak saja, itu nggak akan jalan dia. Tapi kalau dia mengalir, ternyata menghidupkan roda ekonomi. Itu baru sampelnya baru 50 orang. Bagaimana kalau 1 juta orang? Bagaimana kalau 10 juta orang? Mungkin nggak ada lagi orang yang bergelandangan ya, mungkin di Kota Pekanbaru dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin berbagi pengalaman dari Pak Wildan Dewayana Rosada. Beliau merupakan Direktur Utama IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Latar belakang pendidikan beliau yang pertama S1-nya itu justru teknik penerbangan ITB. Ini menarik nih Pak. Ya, yang kedua punya ya S2-nya itu program ketahanan nasional kajian strategik pemimpinan ya di Fakultas ya Pasca Sarjana UI. Nah, sebelum sebagai Direktur Utama IZI, beliau pernah menjabat Direktur Marketing PKPU dari 2000 sampai 2015 dan Managing Director dari 2013 sampai 2015. Ini kalau orang dari teknik penerbangan masuk dunia zakat, saya yakin pasti banyak terobosan yang ini Pak. Di sini mungkin kita bisa berbagi Pak ya. Dipersilakan Pak Wildan, waktu dan tempatnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali Kota Pekanbaru, Dr. Firdaus STMT, Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Pak Ustadz Haji Ayat Cahyadi SSI, beserta seluruh jajaran pemerintahan Kota Pekanbaru yang sama-sama kita hormati, Ketua dan seluruh pengurus masyarakat ekonomi syariah Kota Pekanbaru, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, mungkin rekan-rekan media, peserta acara webinar nasional masyarakat ekonomi syariah Kota Pekanbaru pada hari ini. Baik, saya langsung mohon izin untuk men-share slide yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, ini adalah sesuai dengan permintaan dari panitia. Saya diminta untuk sharing pengalaman kami ya. Jadi namanya pengalaman, bisa jadi itu bisa diterapkan di lembaga yang lain atau tidak. Jadi mohon untuk bisa diseleksi kira-kira mana yang pas untuk bisa dijadikan benchmark dan mana yang mungkin kurang tepat ya. Bagaimana mewujudkan ahli zakat yang profesional. Pengalaman kami mengelola zakat dari 2016 sampai 2021. Jadi sebetulnya inisiatif zakat Indonesia
pengalamannya belum lama ini ya, jadi lahir sebagai lembaga amil zakat skala nasional baru dari tahun 2016. Mudah-mudahan sharing ini sedikit banyak memberikan masukan bagi kita semua. Tentu saja kalau kita melihat kata ini amil zakat profesional, ada dua hal yang saya kira memang harus difahami dulu agar kita punya mindset yang sama gitu ya terkait dengan hal ini. Pertama ada kata kunci amil zakat. Apa itu amil zakat? Siapa amil zakat? Dan apa itu profesional? Saya kira memang tidak kita bisa mendapatkan jawaban dari dua hal ini akan menyelesaikan 50% persoalan atau pertanyaan yang diajukan di awal gitu ya. Dari sini kemudian nanti kita coba lakukan detailing dan adaptasi kira-kira bagaimana penerapannya dalam organisasi pengelola zakat. Mohon maaf ini panitia karena memang IZI itu sertifikatnya sebagai izinnya sebagai amil zakat, jadi saya membatasi di dalam konteks amil zakat. Gitu ya. Ya, bagian pertama terkait dengan amil zakat gitu ya, pengelola zakat. Ada dua perspektif yang saya akan coba angkat. Yang pertama adalah tentu saja dari perspektif regulasi ya, undang-undang. Bagaimana undang-undang atau regulasi mendefinisikan, menunjuk siapa itu amil zakat. Ya. Karena saya kira memang persyaratan ini adalah persyaratan paling pertama sebelum kita kemudian berbicara detail-detail lebih lanjut. Jadi seorang amil itu adalah orang yang memang secara regulasi memang ditunjuk mendapatkan mandat sebagai amil. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 23 2011, kata amil sendiri memang tidak ada ya, karena ini undang-undang terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Hanya di situ memang kata-kata kunci yang terkait langsung dengan aktivitas pengelolaan zakat memang diatur sangat banyak gitu ya. Di antaranya misalnya dalam undang-undang disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Nah dari sini saya kira memang kita akan mendapatkan informasi kata-kata kunci yang itu harus dibangun menjadi kompetensi dasar yang harus kemudian diasah, diperkuat, dan dimiliki oleh para amil. Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan di aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Kemudian di situ disebutkan bahwa ada Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Di situ disebutkan bahwa Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan ada juga lembaga amil zakat. LAS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi dalam perspektif undang-undang kita bisa memahami gitu apa aktivitas amil dalam konteks ini organisasi pengelola zakat dan siapa OPZ itu. Undang-undang menyebutkan bahwa ada dua OPZ itu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional. Jadi kalau kita ingin menjadi amil yang profesional, tentu saja kita harus kemudian memiliki legitimasi atau legalitas pengelolaan zakat. Kalau kita tidak bergabung dengan Badan Amil Zakat Nasional, maka kita bisa bergabung atau mendirikan lembaga amil zakat. Kemudian undang-undang itu juga menyebutkan ya terkait penjelasan lanjutan terkait dengan Basnas dan LAS. Di situ disebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAS. Gitu ya. Sedangkan LAS sendiri itu bisa didirikan dengan mendapatkan izin menteri dan bersedia diaudit syariat dan keuangan. Ketentuan lebih lanjut tentang LAS diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mencoba nanti mendetailkan gitu ya. Siapa amil zakat yang profesional itu gitu ya. Siapa lembaga-lembaga yang kemudian berhak untuk bisa melakukan pengelolaan zakat, harus mendapatkan izin, dia harus siap di audit syariat dan keuangan. Oleh karena itu syarat minimal agar kita menjadi lembaga organisasi pengelola zakat yang profesional, kita harus auditable baik secara syariat maupun secara valid dan secara keuangan. Bahkan di undang-undang itu menyebutkan tentang larangan gitu ya, siapapun yang bertindak selaku amil zakat tanpa mendapatkan izin pejabat yang berwenang. Bahkan ada klausul yang menyatakan aspek pidana.
Baik, itu di aspek regulasi. Jadi dari situ kita akan bisa mendapatkan kata-kata kunci, ya, persyaratan, ketentuan yang harus dipenuhi agar kita menjadi organisasi pengelola zakat yang legal. Itu adalah syarat minimal agar kita bisa masuk ke gelanggang permainan. Jadi sepanjang syarat ini tidak bisa kita penuhi, maka jadi useless kita berbicara banyak terkait dengan profesionalisme amil dan seterusnya. Syarat minimalnya sendiri, syarat minimalnya itu yang harus di. Yang kedua dari perspektif syariah. Nah, karena ini perspektif syariah, saya membuka ini dengan satu slide untuk memperlihatkan personil Dewan Pengawas Syariah dan Biro Kepatuhan Syariah yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi semua rujukan-rujukan terkait dengan aspek-aspek syariah ini memang beliau-beliau ini yang punya otoritas syariah di lembaga kami dan jadi rujukan dalam kami kemudian melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dalam perspektif syariah, Dewan Pengawas Syariah kami telah mengeluarkan bayan Dewan Pengawas Syariah tahun 2016 terkait dengan panduan amil zakat. Di situ di bayan itu disebutkan siapa itu amil zakat, gitu ya. Karena di undang-undangnya kan umum ya tentunya. Nah, disebutkan misalnya di bayan itu sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh pemerintah untuk kerjakan pekerjaan sosialisasi dan seterusnya. Jadi ada syarat pertama yang kemudian harus dipenuhi bahwa seorang dikatakan amil zakat kalau dia mendapatkan izin atau disahkan oleh pemerintah. Ini penegasan sebetulnya dari regulasi di Undang-Undang Nomor 23 2019. Nah, dari definisi tersebut maka amil itu fungsinya itu ada beberapa ya. Misalnya tadi harus mendapatkan pengusahaan, melakukan pekerjaan sosialisasi dan memungut, memelihara, mendistribusikan zakat, dan bekerja secara tafarruq atau konsentrasi penuh. Ini adalah koridor yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah kami terkait dengan batasan amil. Jadi amil diisi itu harus misalnya di poin kelima harus konsentrasi penuh, nggak bisa nyambi gitu. Atau misalnya hanya menghabiskan waktunya di weekend atau setiap pekerjaan yang lain kantor, setelah itu sorenya jadi amil tidak. Jadi mereka yang bekerja dengan konsentrasi penuh lah yang disebut amil. Maka ini menjadi kebijakan yang harus kami ikuti ketika kami menjabarkan lebih detail ya terkait dengan pengelolaan keamilan di internal Inisiatif Zakat Indonesia. Ya. Dan poin-poin yang diberikan warna hijau itu menjadi kompetensi yang harus kami bangun, gitu ya. Bagaimana kami membangun pengetahuan, skill agar para amil kami bisa cakap ya, melakukan proses sosialisasi dan memungut, bahkan dengan mengadopsi teknologi paling mutakhir sekalipun. Bagaimana kita bisa memelihara, mengelola, mungkin dalam definisi yang lebih mudah, bagaimana kita bisa mengatur operasional dari atau manajemen dari zakat yang dikelola. Kemudian bagaimana mendistribusikannya, gitu ya. Nanti penjabarannya yang kemudian harus kita detailkan lebih lanjut. Di penjelasan lanjutnya dikatakan di bayan itu masih Yayasan IZI adalah lembaga yang disahkan sebagai amil zakat berdasarkan SK Kementerian Agama yang mengukuhkan kami sebagai lembaga amil zakat nasional. Nah, DPS kami memandang dengan dikeluarkannya SK sebagai lasnas, berarti IZI sudah mendapatkan pengesahan dari imam dari pemerintah, gitu ya. Sehingga mendapatkan mandat sebagai amil organisasi pengelola zakat resmi. Oleh karena itu langkah selanjutnya Yayasan IZI harus menetapkan, menunjuk individu yang menjalankan tugas dan fungsi amil zakat. Jadi kami mengeluarkan SK keamilan dari karyawan yang kemudian bekerja di amil. Dengan fungsi amil lebih detail sebagai berikut. Itu ada 8 ya. Misalnya mengumpulkan, mendistribusikan, menghitung, melakukan proses edukasi, mengelola, bahkan mendoakan, mendefinitifkan data. Jadi artinya ada fungsi profiling dan update profile, baik mustahik maupun muzaki. Misalnya ini nanti dijabarkan dengan bagaimana kita bisa memberikan skill, teknik pada para amil kita, bagaimana kemudian kita melakukan proses pengambilan data dan meremajakan terus, mengupdate data-data yang kami kelola, baik mustahik maupun muzaki. Bagaimana mengupdate data muzaki? Gitu ya. Apakah kita langsung telepon, kemudian menanyakan, Bapak sekarang kerja di mana, penghasilannya berapa? Nah, tentu tidak sederhana itu. Kita harus kreatif. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan data-data seperti itu. Ini dalam prakteknya memang
perlu kejelian ya, perlu terobosan-terobosan apa namanya pendekatan ya, termasuk bagaimana memiliki data mustahik dan muzaki. Jadi Bapak-Bapak sekalian, itulah dari perspektif regulasi dan syariah, siapa amil zakat itu dan apa tugas-tugasnya. Kemudian kita beralih ke menjawab bagian yang kedua, apa itu profesional gitu ya. Jadi, tadi kita sudah menjawab siapa itu amil zakat dan apa itu profesional. Nah, kalau kita coba kumpulkan gitu ya dari beberapa sumber, misalnya dari beberapa literatur yang bisa kita ambil beberapa ini dulu kami ambil ketika merumuskan pertama kali apa namanya konsep kamus kompetensi ketika kita menyusun green design amil inisiatif zakat Indonesia. Misalnya kamus besar bahasa Indonesia, profesional itu terkait dengan profesi. Artinya memang seorang bisa dikatakan profesional kalau dia memang mengambil itu sebagai profesinya, bukan sebagai sambilan. Kemudian ada kepandaian khusus di atas rata-rata yang lain yang bukan amil, gitu. Dan bagaimana kemudian kita di sini ada kata-kata kunci pembayaran. Gitu. Jadi ada kompensasi dalam bentuk gaji, insentif, tunjangan yang juga harus kita siapkan untuk mewujudkan amil yang profesional. Mungkin di yang lain misalnya di Oxford Advanced Dictionary dikatakan bahwa profesional itu adalah ada kata kunci dari kalimat yang panjang, saya ambil kata-kata kuncinya saja, special training or skill. Jadi agar profesional harus ada training khusus dan program peningkatan skill. Bahkan jika memungkinkan dia harus mendapatkan high level of education kalau memungkinkan ya. Kalau industrinya memungkinkan kemudian menyediakan apa namanya kesempatan pembelajaran formal seperti itu. Well trained atau extremely skilled gitu, extremely skilled. Jadi harus benar-benar dilatih dengan sangat baik sehingga memiliki skill yang mumpuni lah kira-kira. Dan kemudian appropriate gitu ya, apa namanya cocok bekerja sesuai dengan kemampuannya. Kemudian as a paid job dan dia kemudian dibayar, digaji. Jadi profesionalisme itu memang pada akhirnya memaksa gitu ya siapapun yang menginginkan hal ini untuk mengatur skema penggajian gitu, skema insentif, bahkan mungkin skema bonus gitu yang kemudian sesuai dengan koridor syariah dan kemampuan organisasi kemudian. Misalnya di yang lain ini apa namanya di Merriam-Webster Dictionary itu dikatakan bahwa nah ini ada hal yang baru menambahkan kata-kata kunci yang tadi ya saya sebutkan, bahwa dia punya technical or ethical standard of profession. Dia merujuk pada standar-standar profesi. Dulu 2016 atau bahkan sebelumnya ketika saya bergabung dengan PKPU dulu Human Initiative di tahun 99, bingung saya gitu ya bagaimana kemudian apa namanya merujuk standar profesi amil itu yang mana gitu kan belum ada gitu ya. Karena dulu nggak kepikiran, mimpi juga enggak gitu untuk menjadikan amil sebagai pilihan profesi, apalagi kita bicara terkait dengan standar profesi ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai itu ya. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Kang Irfan, mohon maaf saya tadi lupa menyapa Kang Irfan nih, apa namanya mentor saya, coach dan guru saya ini. Apa namanya sudah ada itu ya, jadi lembaga apa namanya sertifikasi gitu, yang kemudian mengeluarkan sertifikat profesional bagi para amil ya. Kemudian sama juga ada receiving financial return gitu ya. Nah yang bukan yang lain terakhir disebutkan bahwa certified by a professional body gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi apa namanya itu memungkinkan ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita rangkum dari slide-slide itu dari perspektif regulasi, perspektif syariah terkait definisi amil, kemudian juga beberapa kata kunci yang bisa kita rangkum yang menerangkan apa itu profesional, kira-kira apa namanya kualifikasi amil zakat yang profesional itu kira-kira seperti ini. Nah, ini dokumen cukup lama, memang diperkaya terus dengan update-update informasi yang kemudian berkembang. Pertama, dia harus memenuhi aspek-aspek kepatuhan, gitu ya. Dia harus harus comply terhadap regulasi dan tuntutan syariah. Kalau bahasa saya tadi itu ini adalah tiket awal yang kemudian memungkinkan kita masuk ke gelanggang. Kalau nggak ada tiket ini ya nggak bisa. Kita harus comply, harus patuh terhadap apa yang diminta regulasi dan bagaimana koridor syariah memberikan arah pada kita terkait dengan amal. Yang kedua baru aspek kompetensi. Pengalaman kami ya
mendefinisikan ada 3 kompetensi yang harus dimiliki nanti ke depan, Pak. Yang pertama kompetensi dasar terkait dengan fikih zakat, ya, baik zakatnya maupun juga di sini terkait dengan bagaimana fikih penyaluran, fikih penghimpunan dan seterusnya. Ya. Kemudian terkait dengan maqasid syariah, akhlak seorang amil dan dakwah. Karena kami meyakini bahwa zakatnya milik orang-orang soleh, maka ketika sampai ke mustahik juga kita harus mentransformasikan mereka menjadi orang-orang yang soleh juga. Yang asalnya soleh jadi tambah soleh kira-kira. Jadi ada misi dakwah di situ. Itu kompetensi dasar. Ini yang kemudian harus kita bangun nanti pada para amil kita. Tentu memang nanti ada leveling, ada grade-nya. Semakin tinggi, gitu ya, semakin jam terbangnya tinggi, maka materi terkait dengan fikih zakat misalnya itu akan semakin tinggi juga. Kemudian ada kompetensi khusus. Di undang-undang disebutkan bahwa ada 3 kompetensi minimal ya, harus dibangun. Baik kompetensi penghimpunan, marketing, penyaluran, pendayagunaan maupun pemeliharaan bahasa undang-undang. Ya. Kami menggantinya dengan operasional. Gitu, ya. Ini kompetensi yang harus dibangun. Dan kemampuan manajerial, karena undang-undang menyebutkan bahwa tugas OPZ adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian. Gitu ya. Kami tambahkan sih dengan pelaksanaan, eksekutif, controlling, evaluasi dan pelaporan reporting. Jadi ini adalah aspek-aspek kompetensi yang setidaknya harus dimiliki atau kita didik para amil kita agar kemudian memiliki kompetensi ini. Kemudian yang ketiga adalah aspek learning and growth, gitu, yang ingin ditanggung jawab lembaga sebetulnya ya, tanggung jawab OPZ. Memang salah satu definisi kata kunci yang kita ambil sebelumnya adalah amil yang profesional itu yang well trained and extremely skilled. Gitu, ya. Jadi harus ada rancangan pelatihan gitu ya, dan aktualisasi para amil yang membuat kemampuannya menjadi semakin hebat, semakin mumpuni, gitu, semakin profesional, dan certified by a professional body. Alhamdulillah sekarang sudah ada LSP gitu ya, lembaga sertifikat profesi. Itu, tinggal kita ikutkan aja para amil kita untuk disertifikasi. Ada level dasar ya, dan ada level lanjut. Gitu. Dan yang keempat ini yang penting adalah komitmen profesional. Dewan Pengawas Syariah kami mengatakan bahwa amil itu harus full timer, artinya dia sudah mengambil posisi sebagai profesi permanen, bukan profesi yang yang insidental. Gitu. Nah kemudian termasuk juga selain full timer karena dia mengambil sebagai profesi permanen, maka kita juga harus menyiapkan kompensasi yang profesional. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya kira memang ada 4 aspek ini, itu ya, sebagai landasan kerangka bagaimana kita bisa membangun amil zakat yang profesional. Itu dari sisi aspek normatif. Tinggal sekarang masalahnya adalah bagaimana ketika kita ingin mengimplementasikan ini gitu. Kadang-kadang mencari literasi untuk kemudian kita bisa paham terkait dengan apa yang ingin kita mau itu satu hal, tapi kemudian bagaimana mengimplementasikan itu dalam situasi kondisi real, terutama di organisasi pengelola zakat yang kita kelola, ini hal yang lain yang juga tidak mudah. Nah, selama ini kami coba merangkum tantangan-tantangan ketika kita mencoba mengimplementasikan hal-hal seperti tadi itu ya, dengan maksud untuk bisa membangun amil zakat yang profesional gitu ya. Pertama adalah tantangan konseptual, bagaimana menyusun dokumen perencanaan pengembangan sumber daya amil agar amil-amil kita semakin mumpuni, semakin profesional, bahkan seperti yang disampaikan oleh panitia punya kualitas dunia gitu. Nah, bagaimana itu? Apalagi tahun 2000-an awal itu kan tidak ada benchmark di Indonesia. Semuanya masih berjuang gitu ya, di dompet duafa, zakat gitu ya, dan seterusnya itu semua masih mencari pola gitu ya. Sekarang setelah 20 tahun kemudian, alhamdulillah kondisi sudah semakin baik gitu ya, karena mulai literasi mulai banyak gitu ya, dan pemerintah pun sudah semakin aware terkait dengan ini. Kalau dulu kita misalnya mencari buku tentang amil zakat, pengelolaan zakat, masuk ke toko buku Gramedia, buku tentang sholat banyak, tentang puasa banyak, tentang haji apalagi gitu ya. Tapi tentang zakat, bahkan ketika khutbah Jumat, para penceramah yang bicara tentang zakat juga hampir-hampir tidak ada gitu ya. Jadi ini tantangan yang tidak mudah itu ya. Bagaimana menyusun dokumen, padahal kita ingin amil-amil kita semakin profesional, terlatih. Apalagi sekolah tentang zakat tidak ada. Jadi sampaikan bahwa saya latar belakang saya adalah teknik penerbangan gitu. Jadi orang-orang bilang, dosen saya bilang waktu itu, dosen pembimbing katakan wah dan katanya tersesat namanya. Terus saya bilang, ya Pak tersesat di jalan yang lurus itu. Itu
tantangan konseptual ya. Kemudian yang tantangan manajerial, bagaimana membangun sistem pengelolaan SDA yang kemudian kondusif agar kemudian mereka bisa mempersembahkan kinerja terbaik. Gitu ya. Tidak mudah. Di situ ada ada banyak hal, banyak aspek gitu ya terkait dengan manajerial ini. Tantangan resources. Kalaupun toh konsepnya sudah ada, kita sudah punya sistem manajemen, tapi kita dihadapkan pada kendala, misalnya keterbatasan dana. Kita pengen ini jadi pilihan profesi, kalau bisa anak-anak IPB, anak-anak ITB, anak-anak UI masuk ke sini itu sebagai pilihan pertama menjadi amil zakat itu. Tapi ya berapa gaji yang bisa kita berikan? Kita ingin amil kita semakin profesional. Gimana caranya membiayai pelatihan mereka ini? Ya? Tidak mudah, gitu ya. Termasuk juga tantangan SDH itu sendiri, sumber daya amil. Gitu. Kita nggak punya manajer HR yang mumpuni, gitu ya. Nggak ada yang tertarik dengan OPZ gitu di Basnas 19. Termasuk juga input SDA berkualitas. Padahal kita tahu bahwa OPZ itu lembaga amil zakat itu berada di garda terdepan itu untuk menghadapi problematika mendasar masyarakat. Masalahnya kompleks. Dulu saya kuliah teknik penerbangan, perancangan pesawat sangat kompleks. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat, persoalan-persoalan di lapangan jauh lebih kompleks. Untuk bikin pesawat itu butuh orang yang sangat mumpuni, apalagi saya kira menyelesaikan persoalan masyarakat. Kita butuh SDM terbaik itu masuk di sini. Cuma bagaimana kemudian kita bisa menarik SDM terbaik itu datang di sini, itu tantangan tersendiri. Kemudian tantangan aktualisasi dan kompensasi. Apa jenjang pendidikan formal yang sudah ditempuh oleh para amil kita? Bagaimana career path-nya? Apakah ini memungkinkan kita mendapatkan jabatan publik atau duduk sebagai pengambil keputusan di lembaga-lembaga yang punya otoritas? Gitu ya. 3 menit lagi. Lagi ya. Saya akan cepat saja. Kemudian stigma stereotip terkait dengan tadi ya, good governance, nggak transparan kalau amil itu, nggak profesional, dan profesi yang tidak ada standar kompetensinya. Kemudian terkait dengan wawasan kebangsaan nih, kadang-kadang orang yang bekerja sebagai amil tuh nggak punya wawasan kebangsaan. Kurang NKRI-nya tuh, kurang Pancasilais, bahkan kadang-kadang itu dituduh sebagai itu ya, jangan-jangan menjadi aksi terorisme dan seterusnya ya. Ini tantangan-tantangan yang lain gitu ya. Termasuk yang ketujuh adalah tantangan di masa pandemik gitu ya. Itu juga terjadi untuk OPZ itu dan dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Zakat diminta dituntut untuk memainkan peranannya dalam kondisi seperti ini. Karena dalam saat seperti ini tercipta jumlah mustahik yang lebih banyak gitu ya. Harus banyak. Nah, solusinya seperti apa? Ini solusi di IZI ini terkait dengan hal yang kita lakukan untuk menjawab pengelolaan amil gitu agar profesional dan sebagainya. Misalnya yang pertama kita membuat kamus kompetensi IZI. Ini sudah ada dokumen acuan bagi para amil agar memiliki persepsi yang sama dalam memahami berbagai kompetensi, batasan, dan level kompetensi. Kita juga sudah punya sistem rekrutmen, ini sudah certified ISO, dan sistem training, sudah mengembangkan aplikasi Human Resource Information System, kemudian juga ada KPI dan evaluasi KPI, kemudian ada buku peraturan ketenagakerjaan IZI yang sudah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, gitu. Kemudian juga ada kita buka kelas zakat gitu ya, untuk memastikan bahwa amil kita kan mengerti fikih zakat di semua jenjang secara teratur. Bahkan kita mengadakan ujian nasional di ranking karyawan itu dari mulai top 1 sampai di bawah ya. Kemudian kita lagi merancang talent management system yang mengatur bagaimana proses rekrutmen, pengembangan, maintenance, jenjang karir, penilaian, dan deployment gitu ya. Kemudian ada sertifikasi amil IZI. Kita ikut sertifikasi yang amil BNSP, tapi juga kita mengembangkan sertifikasi internal ya. Jadi karyawan kami di internal IZI itu ada levelnya Pak, sesuai dengan sertifikasi yang mereka terima gitu ya. Ada dasar, lanjut, dan sebagainya. Kalau dasar, dia boleh menjumpai amil-amil yang memang zakatnya di bawah 30 juta. Tapi kalau sudah ratusan juta, miliaran, sertifikat yang harus dipunyai sertifikat kita pindah ke lain. Ini terkait dengan kompensasi dan program kajian keislaman yang rutin ya. Cuman catatannya kita tambahkan kurikulum yang baru terkait dengan karyawan rutin itu adalah terkait dengan wawasan kebangsaan gitu ya. Untuk kemudian meredam untuk istilah itu ya. Wawasan kebangsaannya kurang, anti NKRI, kurang Pancasilais dan seterusnya. Kemudian ada kebijakan khusus masa pandemi, kemudian kita punya inovasi, ajang kompetisi kreativitas dan IZI, kemudian juga kita punya program kepatuhan IZI. Ya. Jadi kita adakan audit internal maupun eksternal.
Ini contoh ada 3 slide lagi, kira-kira hanya gambar aja Pak. Ini yang saya sebutkan tadi, ini ada aplikasi Human Resource Information System ya. Jadi ini kumpul absen segala macam termasuk tugas-tugas dari pimpinan kepada anak buahnya ada kumpul gini. Kita bisa pantau terus apa kerjaan karyawan dan sebagainya itu di dashboard ini gitu. Kemudian ini tadi peraturan ketenagakerjaan yang sudah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan menjadi acuan bagi para amil kita. Nah ini yang saya sebutkan bahwa tiap tahun kami mengadakan ujian nasional di scoring itu ya. Ujian nasional seluruh Indonesia, kemudian dilihat nanti berapa nilainya gitu. Ada yang nggak lulus gitu karena memang di bawah standar, nah itu harus ikut perbaikan ada treatment khusus. Kemudian ini adalah tadi yang saya sebutkan ya, kita punya modul panduan kepatuhan syariah untuk internal ISI dan modul panduan audit kepatuhan syariah. Jadi kita mengaudit diri sendiri ya, setelah kemudian kita bangun itu ya kepatuhan syariahnya di internal. Jadi di semua aspek marketing, penghimpunan, penyaluran, operasional. Dan untuk panduan-panduan ini sudah certified ISO. Jadi sertifikasi untuk seluruh proses bisnis. Nah ini Pak, model yang lain yang memperlihatkan bagaimana kita mengukur kinerja. Tadi kan karena ada isu good governance ya. Bahkan saya sendiri di situ direktur utama diukur kinerjanya, di scoring gitu. Satu tahun 2 kali gitu ya, 3 kali mah gitu ya. Nilai saya berapa gitu? Oh nilai Pak Wildan itu 63% Pak, berarti kurang gitu ya. Tahun ini saya kurang berkinerja. Sehingga kemudian semuanya bisa terukur. Termasuk juga membangun terus jaring gitu ya. Jadi kita ingin perkuat DPS kita dengan membangun jaring dengan para ulama kelas dunia gitu ya. Karena kita ingin aspek-aspek kepatuhan itu bisa kita terapkan dan kita tidak mau DPS kita menjadi hajat-pajangan gitu ya, tapi menjadi DPS Dewan Pengawas Syariah yang visioner gitu ya, yang produktif menghasilkan karya-karya dan memberikan arah gitu ya, perjalanan khususnya ISI umumnya dunia zakat di Indonesia. Nah ini tadi ya terkait dengan materi tambahan pembinaan karyawan kita ya. Dia ada materi yang baru sekarang terkait dengan wawasan Nusantara, 4 pilar kebangsaan, wawasan ketahanan nasional, terkait dengan demografi, sumber daya manusia dan seterusnya. Ya. Nah ini inovasi Pak terakhir ini. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi kita terus mendorong gitu ya inovasi dari karyawan kita ya. Ini digulirkan 16 Agustus, sekarang sedang berlangsung. Jadi kita membuka kepada karyawan untuk mensubmit karya inovasinya gitu ya. Dari berbagai tema, berbagai aspek sesuai dengan problematika yang mereka temui di lapangan. Dan hadiahnya kami sediakan. Juara 1 7 juta, juara 2 5 juta, juara 3 3 juta. Oke, baik itu barangkali yang bisa saya share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dalam tata kelola SDM. Mudah-mudahan ini juga motivasi bagi kita semua bahwa seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, kejahatan yang tidak terorganisir, kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik akan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Maka dalam berbuat hal pun ya, amil maupun juga nazir wakaf itu mau tidak mau harus profesional supaya juga memberikan dampak yang luar biasa bagi umat ya, bagi kehidupan masyarakat kita khususnya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Baik, kita perkaya dengan diskusi ya, mudah-mudahan ya jelang sampai dengan jam 15.35 kita akan diskusi. Dipersilahkan, sepertinya akan lebih menarik kalau langsung ya dibandingkan baca di chat. Ada yang mau langsung berbicara, dipersilakan. Atau dari yang di ruangan ini ada yang ingin bertanya dan sebagainya, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu peserta, dipersilakan. Pak Irna. Silakan Pak. Ya, kita. Iya. Mic-nya depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya sekalian
mau ini mengajukan permohonan ke Pak Wildan ini. Yang pertama, kami surprise sekali dengan cara IZI untuk mengelola zakat, khususnya di bidang pengembangan sumber daya AMIL. Karena selama ini di Riau juga Pak, itu juga menjadi permasalahan, sehingga masyarakat ekonomi syariah Kota Pekanbaru coba melakukan terobosan meskipun dengan keterbatasan yang ada. Namun pada hari ini kita dapat satu model dari IZI. Jika nanti IZI berkenan, MES mungkin ada semacam kunjungan ya Pak ya, belajar di IZI bagaimana secara konkret berdasarkan standar pengelolaan organisasi secara internasional untuk mengembangkan lembaga keuangan sosial Islam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Pak Irfan tentang zakat dan wakaf ini. Kami di Riau, Pekanbaru khususnya, memang punya mimpi Pak. Adalah semacam pabrik AMIL dan Nazir ini di perguruan tinggi. Sampai hari ini di Riau, itu kami belum mempunyai minimal prodi zakat wakaf pun belum ada. Sehingga dengan adanya 13 Basnas di Riau dan sampai hari ini termasuk IZI ada 13 juga LAS dan LASNAS, nyata sekali kelemahan sumber daya AMIL yang ada di Riau khususnya Pekanbaru. Tadi saya bertanya kepada Ibu Sabrina mengenai PDRB. Gunanya apa Bu? Dari PDRB itu kita tahu berapa potensi zakat infak. Nah, dengan potensi zakat infak yang menurut saya untuk ukuran Kota Pekanbaru itu besar, karena data 2016 saja potensi zakat infak di Pekanbaru itu ada 30 miliar. Sehingga dibutuhkan sumber daya AMIL yang memang kualitas dunia. Sehingga pengumpulan itu bisa, kalaupun tidak 100%, menurut tingkat kesehatan lembaga keuangan itu minimal 87,5%. Yang kalau memakai lembaga perbankan, tingkat kesehatan bank yang sehat itu 91,5% minimal. Nah, kita mau mengacu kepada itu. Jadi mohon kepada Pak Irfan, kami diberikan informasi kemana kami bisa belajar untuk mengembangkan sumber daya AMIL ini khususnya di pendidikan formal, walaupun kami sudah mulai menggagas, ada kemarin apa Pak Ade, Ziswaf Go to School ya, tetapi di perguruan tinggi kita berharap adalah minimal prodi zakat wakaf. Memang secara pribadi setelah kami rapat dengan Pak Wakil Wali Kota, saya beranjang sana ke Universitas Islam Riau, kemungkinan besar mungkin Universitas Islam Riau memasukkan dalam rencana kerjanya untuk membuka prodi, kalau nomenklaturnya itu manajemen zakat dan wakaf. Karena bocorannya saya mendengar UIR itu akan membuka fakultas ekonomi syariah Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yurnal ini untuk informasi Pak, beliau merupakan Ketua Harian MES Kota Pekanbaru dan juga beliau sebelumnya juga pernah berkecimpung mengembang dan membesarkan Basnas dan juga Badan Wakaf Indonesia yang ada di Kota Pekanbaru. Silakan langsung ditanggapi Pak ya, Pak Wildan mungkin dulu ya. Kemudian baru nanti Dr. Irfan. Baik, mohon izin Kang Irfan, saya duluan. Ini Pak Yurnal ini orang lama ini, sudah lama tidak ketemu. Assalamualaikum Pak. Jadi
beliau sih sebetulnya merendah aja ini. Saya harus banyak belajar dari beliau ini, Pak. Terkait dengan kunjungan, silakan Pak, kalau memang Bapak berkenan, ini kehormatan bagi kami Pak. Biar kami langsung belajar sama Bapak ini ketika berkunjung ke Condet. Jadi kalau kami sih diisi, memang karena memang sekolahnya memang bukan sekolah ini Pak ya. Jadi mungkin 90% orang-orang di IZI itu, ya itu ada yang nggak nyambung ya dengan pekerjaannya sekarang. Tapi ya mungkin, jadi artinya memang semangat tinggi, ilmu kurang sebetulnya itu ya. Kita belajar otodidak aja. Jadi banyak tidak jarak seninya, tapi memang prinsipnya dari dulu sih yang kami pegang adalah trial and improve. Gitu. Kita coba dulu, terus kita improve. Jadi ini jadi proses yang sirkular, gitu. Trial, improve. Tentu memang kami bekali terus karena pengetahuan, skill dengan banyak membaca, dengan benchmarking dan seterusnya itu apa namanya, sehingga ya alhamdulillah sampai tahun 2021 Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap survive dan bertumbuh. Gitu. Jadi silakan Pak Jurnal, kami sangat mendapatkan kehormatan. Sebetulnya saya yang harus menghadap Bapak ini kalau Bapak ada waktunya. Terima kasih Pak. Baik, langsung Dr. Irfan, dipersilakan. Ya, yang sudah punya prodi manajemen zakat dan wakafnya ada 13 kampus ya Pak ya, di seluruh Indonesia, dan mereka juga sudah punya asosiasinya. Tapi menurut saya begini, apalagi sekarang dengan konsep Merdeka Belajar ya, dengan konsep Merdeka Belajar sebenarnya mahasiswa kalaupun misalnya ada di program studi ekonomi syariah itu bisa mendapat kesempatan untuk memperdalam keilmuan dan pengalaman di lapangan langsung ya, di lembaga zakat maupun di lembaga wakaf. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu teman-teman FOS ya dengan Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam sudah membuat MOU untuk program magang ya, program magang. Nah, kalau di kampus kami di IPB itu selain magang juga ada namanya enrichment course. Jadi enrichment course itu di luar magang, di mana mahasiswa bisa mengambil apa yang dia mau ya, program studi yang atau mata kuliah yang dia mau di dalam maupun di luar IPB. Begitu. Nah, yang kita lakukan enrichment course itu kita arahkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan. Misalnya di mahasiswa saya ada 23 orang yang ingin terlibat dalam pengembangan wakaf. Nanti mereka kita libatkan di riset, kemudian kita libatkan dari sisi fundraising ya, dari sisi kampanye, campaign, literasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisa ya dengan konsep Merdeka Belajar pemerintah sekarang ya, itu saya kira terbuka ruang-ruang untuk kemudian mahasiswa yang ada bisa langsung mendalami bidang yang khususnya zakat dan wakaf. Ya, karena memang untuk supaya mereka bisa memenuhi ya, kan perlu ada tempat. Makanya di sini saran saya lebih baik di Pekanbaru didorong saja. Misalnya ada beberapa kampus ya, dan kemudian di list ya program-program yang terkait. Misalnya kalau tidak ada ekonomi syariah atau ekonomi syariah sedikit, ya mungkin yang ilmu ekonomi yang umum, yang studi pembangunan atau manajemen, nah itu juga dibuka ruang. Tinggal nanti dibuat pola kerjanya, kerjasamanya seperti apa, dan mahasiswa itu bisa dimanfaatkan. Ya. Misalnya kelemahan dari Basnas Kota Pekanbaru di mana nih? Atau BWI Kota Pekanbaru di mana nih kelemahannya? Oh, mungkin perlu lebih banyak intervensi atau ekspansi di media sosial. Nah, mungkin mereka diberikan tugas setiap pekan misalnya. Nanti akan ada penilaian, ya, dan lumayan buat mahasiswa itu walaupun tidak dibayar, mereka akan mendapatkan nilai. Jadi kalau misalnya 3 SKS, ya 3 SKS itu berarti setara dengan
apa namanya 50 atau 60 jam gitu. Nah itu bisa untuk mereka bekerja, bayarannya nanti dapat nilai, kan lumayan, ilmunya dapat, pengalaman empirisnya dapat, ya nilainya dapat. Biasanya kita ngasihnya A aja biar pada semangat, tapi dengan syarat mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita tugaskan. Jadi begitu, itu saya kira akan sangat dahsyat, ya. Tinggal dibicarakan saja, mungkin MES bisa memfasilitasi komunikasi antar stakeholders, antar kampus dengan Basnas BWI, gitu. Ya, atau kalau tidak kolaborasi dengan IAI, kan ada juga IAI di Riau, ya. Nah, jadi saya kira itu akan sangat bagus, dan nanti tinggal di list, diidentifikasi kebutuhannya di mana sebenarnya. Oh, kebutuhannya perlu tenaga lapangan untuk melakukan edukasi. Nah, berarti kan kita buatkan dulu training for trainersnya, mahasiswa kita training supaya dia punya knowledge, ya. Nanti dia menjadi trainer untuk melakukan training di di kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, gitu ya, yang ada di Pekanbaru, gitu. Sehingga kita bisa menjangkau banyak lini dengan memanfaatkan mahasiswa. Walaupun tentu dalam kondisi pandemi harus diperhatikan juga aspek protokol kesehatan dan sebagainya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya dan sebagainya, dapat kami sampaikan bahwasanya insya Allah pada seminar webinar ini kita memang berencana untuk melihat bahwasanya masih banyak kekurangan yang ada di Pekanbaru. Kita juga akan berusaha lagi mengembangkan program lanjutan daripada webinar ini yang lebih spesifik. Ada sekolah profesional amil zakat, ya. Kalau memang prodi di Pekanbaru memang nggak ada, mungkin nanti kita inisiasi dari MES Kota Pekanbaru. Ada program sekolah profesional amil zakat, tentu kita mulai tingkat basic dulu, dan juga nanti ada sekolah profesional nazir wakaf. Dan ini kita berusaha akan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai macam stakeholder yang terkait. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan supaya amil zakat dan nazir wakaf nanti lahir dari Kota Pekanbaru yang profesional dan berkualitas dunia tentunya, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang udah tergabung sebagai peserta webinar ini, kita berharap jangan keluar dulu nanti dari grup, ya, khusus peserta ini, karena akan kita tindak lanjuti untuk program-program yang banyak, ya, insya Allah. Ya, kita juga ada bisa diakses nanti di Facebook dan IG juga. Kita lagi kembangkan, ya, dan info-info yang terkait dengan itu juga akan kita sharing ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Wildan dan juga Dr. Irfan tidak bosan-bosan ini kita berbagi, Pak. Kita lahirkan banyak orang-orang yang mencintai profesi amil zakat. Nah, dengan ada profesi yang seperti ini bukan hanya menyelesaikan urusan dunia, Pak, tapi menyelamatkan orang-orang kaya dari urusan nanti di akhirat. Ini luar biasa, ya. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya cukup, ya. Mungkin sebelum ditutup, ada hal yang ingin disampaikan dari Dr. Irfan dulu, nanti dilanjutkan dengan Pak Wildan. Closing ceremony-nya. Dipersilakan. Baik. Jadi persoalan SDM ini persoalan yang sangat serius, ya, bagi lembaga dan pakar. Ya, dengan performa zakat, mahasiswa itu absennya mana panitia absen? Ya, udah di grup. Ya, Kenapa? Di unmute dulu. Meningkatkan kapasitas dari amil dan nazir. Saya kira itu saja. Terima kasih.
Peserta kan Kamalin di situ mohon di mute, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Lanjut. Dari saya kelihatannya tidak ada, Pak. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ini silaturahmi ini bisa terus berlanjut. Kita bisa sharing. Saya sangat senang. Makin banyak senior, guru-guru, orang-orang yang lebih berpengalaman, juga tenaga-tenaga SDM-SDM yang fresh, makin banyak masuk ke dunia zakat. Saya optimis insya Allah mudah-mudahan ke depan akan semakin dinamis sektor zakat di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak. Kita sampaikan kepada Pak Wildan Dewayana Rosada atas waktu yang telah diberikan berbagi pengalamannya, dan kami melihat tinggal nunggu waktu aja nih Pak. Mudah-mudahan Izi salah satu juga yang memiliki SDM yang profesional dan berkualitas dunia Pak. Karena dengan pola-pola yang disampaikan tadi luar biasa Pak, menginspirasi bagi kita yang mudah-mudahan ya menggerakkan zakat dan juga wakaf. Itu pun juga sharing dari Dr. Irfan Sokibek dengan pengalaman mengelola zakat, sekarang menambah ke wakaf, ini luar biasa. Jadi kalau wakaf ini bahasa saya itu, ini adalah bagian untuk mengosongkan neraka Pak. Kalau bahasa saya kayak gitu, ini adalah ya praktek untuk mengosongkan neraka dan menjauhkan umat daripada azab kubur. Nah ini luar biasa ini. Kalau ketika hal ini dipahami oleh orang-orang, ya bagi SDM yang ada di Indonesia ini, mungkin bisa jadi ke depan orang akan milih profesi ini Pak. Dan tren untuk kesananya udah luar biasa. Seperti tadi yang di IZI, itu bidangnya macam-macam, tapi malah gabung di IZI. Ini luar biasa. Ini mudah-mudahan jalan untuk Indonesia mendapatkan ya melimpah berkahnya ya. Dan nunggu waktu saja. Kalau udah lembaga zakat dan wakafnya udah jadi pilihan utama, saya yakin ya Indonesia akan terlepas dari berbagai macam persoalan, dan langitnya bawa berkah, buminya bawa berkah, semua hal membawa berkah. Mudah-mudahan dari penggerak zakat dan wakaf inilah lahir keberkahan-keberkahan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih ya atas segala dukungan daripada Bapeda Kota Pekanbaru, kemudian juga dari IZI sendiri ya, Inisiatif Zakat Indonesia, kemudian juga Badan Wakaf Indonesia, ada juga Yayasan Islam Muhajir Internasional, ada Koperasi Terpadu Islam Muhajirin atau Koptismu, dan juga BMT Islam Abdurrab, juga para panitia yang luar biasa. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, ini kegiatan kami rancang Rabu yang lalu Pak, dan ini baru program yang luar biasa, tercepat kami lakukan eksekusi dan menyelesaikan semuanya. Walaupun kami merasa masih banyak kekurangan, target awalnya cuma 30 orang Pak, tetapi yang masuk di Zoom 100 orang bahkan lebih, maka kita terpaksa alihkan ke Facebook. Dan Bapak Ibu peserta ya mohon nanti diisikan absensinya, dan semuanya otomatis itu sertifikatnya akan masuk di email masing-masing. Insya Allah untuk materi semuanya nanti para materi ngumpulkan ke kami panitia dan akan kami sebarkan semuanya. Demikian al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin, kebenaran datang dari Allah dan jangan pernah ada keraguan pada diri kita. Kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wildan, Irfan, terima kasih. Ya, Kang Wildan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak narasumber. Foto dulu Pak. Baik, sampailah kita pada penghujung acara. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wali Kota Pekanbaru, Wakil Wali Kota yang juga Ketua Umum Kota Pekanbaru, Ibu Asisten 2, Ibu